Haji Saimin dan Haji Saimin bin Buang. Mudah-mudahan almarhum yang dihauli dilapangkan kuburnya, doa yang kita panjatkan diterima, dan Allah tempatkan almarhum di tempat yang mulia. Juga malam ini kita hadir dalam acara Walimatus Safar, rencana keberangkatan saudara kita Bapak Haji Abdul Aziz beserta keluarga yang akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya diterima, ziarahnya diterima, dimudahkan dalam perjalanannya, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bapak saudara-saudara sekalian, malam ini acara haul orang yang telah meninggalkan dunia ini dari keluarga Sahibul Bait merupakan salah satu bukti bahwa anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setidaknya ingin membuktikan kebaktian anak kepada orang tuanya dengan tidak pernah melupakan bahwa almarhum telah pernah hidup di dunia ini. Almarhum telah pernah memberikan berbagai macam kebaikan, minimal bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, sehingga walaupun sudah sekian tahun meninggalkan keluarga, almarhum tidak dilupakan keberadaannya. Dan itu adalah keberuntungan bagi orang-orang yang nanti kalau meninggal dunia masih diingat minimal oleh keluarga mereka. Apalagi orang-orang soleh, diingat kesalehannya bagi orang yang telah pernah mengenal dirinya. Apalagi bila kesalehan itu kemudian menginspirasi orang, menjadi ikutan, menjadi teladan orang, sehingga apa yang menjadi kebaikan itu wanaktubu ma'atharoh, kami tulis, kami catat peninggalan-peninggalannya, walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi ketika irsyadat, taujihat, arahan, didikan, pelajaran, contoh yang kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mengenalnya, oleh keluarga dekatnya, anak keturunannya, maka itu akan menjadi pahala yang tidak pernah terputus bagi almarhum di alam barzakh. Bayangkan betapa beruntungnya. Dan ini bagi kita yang masih hidup juga menjadi motivasi bagi kita, agar kita nanti sesudah mati pun kita tidak dilupakan oleh yang hidup. Karena hidup ini semua ada masanya. Keberadaan kita hari ini akan digantikan oleh generasi berikutnya, mau dan tidak mau. Dan akan menjadi penyesalan besar bagi kita ketika kita setelah meninggal itu tidak lagi diingat oleh siapapun, karena tidak ada hal yang pantas diingat. Bahkan ada dari keluarga pun tidak mau mengingat kita, tidak lagi bisa mengingat orang yang sudah meninggalkan. Maka haul itu dalam rangka menyegarkan kembali ingatan kita akan kebaikan-kebaikan almarhum. Saya yakin dan percaya keluarga yang membuat haul dari orang-orang tuanya, orang tua itu telah memberikan hal yang terbaik bagi mereka. Para ulama dihauli karena telah memberikan pelajaran terbaik bagi umatnya. Begitupun semua orang-orang soleh. Kita dapati di mana-mana digelar haul, itu haul untuk orang-orang baik. Yang sering saya katakan, saya udah hampir 30 tahun main di panggung, undangan haul belum pernah diundang, bajingan tuh haul belum pernah. Selalu yang haul itu orang-orang baik pastinya. Maka ini penting pelajaran juga bagi kita. Pada giliran kita pun akan meninggalkan dunia ini. Sehari dua hari banyak yang ikut berbelasungkawa. Tapi orang-orang yang sedar kenal kita paling dia ikut berduka selama 1 pekan.
40 hari keluarga sudah hilang dukanya, berganti dengan kegembiraan, pecah waris. Teman handai tolan sudah tidak lagi ingat dengan kita, apalagi sekedar rekan kerja, posisi kita sudah digantikan oleh pejabat yang baru dan seterusnya. Sementara kita sudah masuk ke dalam tanah, tidak ada yang mengirimkan doa, tidak ada kebaikan kita yang bisa diteladani, tidak ada irsyadat taujihat kita yang bisa diterima oleh mereka. Betapa kita hanya mengandalkan amal kita yang tidak seberapa. Selain kita berharap kepada Allah, mumpung kita masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan kita ini senantiasa dengan taufik dan hidayahnya. Taufiknya untuk bisa melakukan segala kebaikan-kebaikan. Taufiknya Allah agar hidup kita disertakan langkah kita dengan taufiknya, agar kita mengukir tinta emas dalam kehidupan kita. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa diteladani oleh orang-orang hidup di belakang kita. Kalau kita baca Al-Quran, ketika menyebut para nabi, Allah menyebutnya wa tarakna alaihi fil akhirin. Itu ayat menyebutkan bahwa kami tinggalkan untuk generasi yang hidup di belakang riwayat cerita tentang mereka, kebaikan yang mereka buat tidak pernah dilupakan sama sekali. Khusus Nabi Muhammad, bahkan warafa'na laka dzikra, ditinggikan sebutan nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah, dan setiap orang menyebut nama Allah di sana selalu diikuti dengan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini umatnya Nabi Muhammad. Sejatinya kita pun tidak begitu saja terkubur di dalam tanah, terkubur juga nama dan nafas kita. Kita ingin kemudian orang-orang sesudah kita ingat dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka itu saya sedikit menyampaikan sedikit saja dari athar Ammar bin Yasir ketika menyampaikan 3 kalimat pokok terkait dengan hidup dan kematian. Beliau menyampaikan 3 poin ini yang malam ini saya mau sampaikan sekilas saja, sekedar idkhalus surur kepada sahibul hajah yang mengundang saya di malam ini dalam acara haul. Beliau mengatakan bahwa kafa bil mauti wa'idho. Saya yakin di jamaah sudah sering mendengar kalimat itu. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan, menjadi nasihat buat semua orang. Paling tidak kita percaya bahwa mati itu sesuatu yang pasti dan kita pasti akan mengalaminya, cepat atau lambat. Walaupun yang ada di depan saya ini kelihatannya masih muda-muda dan tampangnya romannya belum ada yang pengen mati ini. Kalau melihat wajahnya ini wajah betah hidup semuanya. Dan saya berani ngomong begitu, yang pertama wajahnya memang masih pada ceria-ceria, tampangnya masih muda-muda lah ya, nama di dalam ada tua-tuaan dikit. Tapi walaupun tua juga saya percaya, tadi saya udah lewat-lewat di dalam itu tampangnya masih pada pengen hidup semua. Dan saya berani ngomong itu karena Allah yang bilang di Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau hendak lari darinya, dia yang akan datang menjumpai kamu. Artinya Allah sudah sebutkan bahwa manusia selalu ingin menghindar dari mati. Buktinya sakit dikit aja buru-buru berobat dia. Orang berobat itu kan karena takut mati sebenarnya. Bukan cuma sekedar penderitaan sakitnya, tapi juga pengen supaya jangan. Kalau masih ada yang dijual itu petakan dijual Pak buat berobat supaya sembuh. Saking kagak mau. Yang kedua, hampir bisa dipastikan orang-orang model kayak kita di saat-saat prime time doa, umpama saat tahajud, ba'da shalawatil maktubah, itu nggak akan luput doanya minta panjang umur, pasti itu. Betul nggak? Itu apa maknanya coba kalau minta panjang umur?
kan kagak mau mati. Dan orang yang minta panjang umur itu nggak kudu-kudu anak muda yang masih punya harapan banyak dan agenda hidup yang belum tercapai. Aki-aki sama nenek pun kalau doa nggak luput minta panjang. Padahal kalau dipikir-pikir aki-aki sama nenek minta panjang umur mau kemana? Saking kagak mau mati, doanya minta panjang umur, ya kong. Sampai kong, minta panjang umur. Ada cucunya datang, doanya asal pulang apa? Doain kong ya, biar panjang umur. Gitu. Yang kagak mau mati. Saking kagak mau mati, tuh doa selalu dipanjatkan tanpa memikir resikonya apa. Bayangkan orang kalau udah tua masih minta panjang umur aja, kalau doanya diijabah, dikasih 200 tahun coba, apakah repot urusan? Dia mau kongkong sama siapa? Teman udah pada mati semua. Ngomong anak muda begini udah kagak nyambung. Oh, dia kongkong sama siapa? Temannya udah kagak ada. Repot. Dan yang minta panjang umur bukan cuma orang miskin, bukan cuma orang kaya. Orang miskin juga doanya selalu minta panjang umur. Kalau orang kaya minta panjang umur, saya kan ngenes-ngenes amat. Dan orang kaya panjang umur, ya barang mau naik pun nggak terlalu repot lah bahasa kasar. Kalau orang susah pakai minta panjang umur, bayangin coba, mana ngontrak dikasih umur 200 tahun. Emang kagak capek bayar kontrakan? Kan nggak pikirin resikonya. Tapi saking memang kagak mau mati, biarin nggak apa-apa. Minta panjang umur yang penting mah. Apa nggak boleh? Boleh. Ya namanya doa itu harapan kita kepada Allah. Apalagi untuk orang model kayak kita minta panjang umur tentunya bukan untuk sia-sia. Kita minta panjang umur supaya amal soleh kita juga bertambah. Kita sadar diri amal kita belum seberapa, dan bahkan yang udah lewat banyak yang sia-sia kita lewati umur kita. Kita minta panjang umur supaya berkesempatan lebih banyak lagi melakukan kebaikan dan lebih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pertobatan. Kan begitu? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau panjang umur buat senang-senang, kagak ketemu ujungnya. Karena mau nggak mau pada saat usia kita senja semua udah terbatas. Mau senang-senang bagaimana? Mau makan aja udah kagak halus. Tidur aja antara pulas sama kagak ya kok. Urusannya bukan bicara itu, karena kita bicara kita ingin lebih mengambil posisi kita sebagai hamba Allah agar diberi kesempatan seluas-luasnya beribadah sebanyak-banyaknya. Boleh kalau niatnya untuk itu. Tapi pada gilirannya, pada masa tertentu mau tidak mau kita akan mengalami fase yang namanya kematian. Itu artinya semua kita akan mengalami itu. Persoalannya bukan matinya di mana dan matinya kapan, tapi bagaimana kemudian kita mati. Yang sejatinya orang beriman itu mati dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita semua min amin. Amin, amin aja dulu. Tempatnya juga kudu tempat yang baik, supaya benar-benar tercapai itu husnul khatimah. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hazimil ladzat wa huwal maut. Perbanyaklah olehmu mengingat perkara yang memutuskan kenikmatan, yaitu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wakafa bil yakini ginan. Ammar bin Yasir mengatakan cukuplah keyakinan itu menjadi kekayaan yang tak ternilai. Ini mahal, Pak. Yang namanya yakin itu perkara paling mahal dalam urusan keyakinan dan urusan ibadah. Itu namanya keyakinan. Orang hidup kalau sudah yakin. Saya pernah ketemu seorang ulama besar saat menghadiri muktamar dakwah. Seorang ulama di Pakistan itu.
itu menurut orang dekat dia, beliau itu tidurnya satu hari itu cuma satu malam 1 jam saja, antara jam 12 sampai jam 1. Habis itu jam 1 beliau sudah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail dan bermunajat sampai datangnya subuh. Dan beliau nyender di samping, di pinggiran, sambil nyender bahunya di pinggir masjid. Itu pernah didengarkan doa dia, yang terdengar doanya itu yang paling sering dan beliau ucapkan berulang-ulang tanpa henti, Allahumma inni as'alukal yakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu keyakinan. Kok bisa sampai begitu, Pak? Karena kalau bicara tentang rukun iman saja yang 6 itu baru bisa merubah perilaku manusia kalau dia bukan sekedar diimani tapi diyakini. Emang beda iman sama yakin, Pak? Beda. Iman bicara percaya, yakin apa yakin? Tahu dia. Beda, Pak. Iman sama yakin. Iman itu percaya, yakin lebih dari sekedar percaya. Nih orang ngomong begini, lu percaya nggak sama dia? Percaya sih gua, cuman kagak yakin. Kan beda tuh. Ditanya percaya kan enggak yakin. Orang percaya Tuhan itu ada, percaya, Pak. Orang percaya nggak kalau Quran itu firman Allah? Percaya. Orang percaya nggak adanya mati? Percaya. Orang percaya nggak adanya kiamat? Percaya. Allah percaya ada surga dan Allah, orang percaya surga neraka? Percaya. Kalau bicara percaya di sini nggak ada yang ingkar nih. Semua benar-benar percaya. Nggak ada yang nggak percaya. Kecuali di luar tuh, lagi ramai sekarang tuh, ya, orang-orang yang lagi memamerkan ilmunya seolah-olah paling benar. Kelompok-kelompok yang ya mohon maaf, ini mudah-mudahan nanti nggak usah ketemu lah yang kayak gitu dulu ya. Saya hampir tiap hari sewot aja ngeliat itu pembicaraan mereka itu, saya mengingkari. Ada yang bahasanya begini, saya bukan nggak percaya Tuhan ada, ya kalaupun Tuhan ada ya alhamdulillah silahkan aja, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak penting. Begitu ngomongnya. Kalau anak-anak muda dikasih tahu begitu, ngaji tauhid belum pernah, lalu diberikan ulasan-ulasan secara saintifik oleh mereka, itu yang bikin orang-orang menjadi tersesat. Dan pergumulan ini telah pernah terjadi di abad-abad pertengahan Islam. Dan itu sudah selesai, sebenarnya sekarang dimunculkan lagi. Memang era akhir zaman ini. Singkatnya kalau ada di sini udah nggak usah kita gugat lagi. Semua percaya Allah ada, kita percaya Allah kuasa, kita percaya Allah maha berkehendak, kita percaya semua. Tapi apakah percaya kita sampai pada level yakin? Itu masih persoalan. Dia ada di sini semua percaya Quran itu firman Allah, percaya apa yang difirmankan oleh itu benar, percaya kita. Tapi apakah sampai pada level yakin? Itu mesti dipertanyakan dengan bukti, Pak. Makanya orang kalau udah sampai level yakin, hidupnya pasti akan tenang. Kalau bicara bahagia, orang model begini sudah ada di pintu kebahagiaan hidupnya. Kalau orang udah sampai level yakin. Saya ambil contoh, Pak. Pentingnya yakin dalam hidup. Kita kan semua ini ada depan saya ini laki-laki biasa yang namanya rambut tuh dipotong di tukang cukur kan? Betul kan? Setelah rambut kita dicukur, masih dalam keadaan kita terikat oleh selimut yang diikat oleh tukang cukur. Itu tukang cukur buka lacinya di depan kita, dia tarik itu lacinya, dia ambil pisau lepit, dia buka di depan mata kita, itu pisaunya. Itu pisau lepit tipis bentuk ujungnya, kita yakin pasti tajam banget itu pisau. Udah sebegitu berkilatnya itu pisau, itu ditarik di bawah mejanya, cuma ada kulit panjang, ditarik sama dia, diasah pisau di depan kita, gong serang dang, di depan mata kita.
Posisi kita duduk dalam keadaan terikat. Tapi bayangkan saking yakinnya kita bisa tenang, nyaman, melek. Padahal pisau di bibir sudah di depan mulut kita. Yang satu kali tarikan saja putus leher kita. Tapi kenapa kita begitu tenangnya? Padahal pisau sudah dikongseng di depan kita. Apa sebabnya? Karena kita yakin tukang cukur itu bukan mau gorok leher kita. Kita yakin dia hanya ingin mempersiapkan pisau itu untuk mencukur bulu-bulu kalong yang masih melekat di bagian tubuh kita. Keyakinan itu yang membuat kita bisa mermelek santai, padahal pisau tinggal beberapa senti ke leher kita. Betul nggak Pak? Yakin nggak? Itu karena saking yakinnya. Coba Bapak jalan di ujung gang sana ada orang ngacukin golok begini rame-rame, kabur nggak kita? Kalau jauh goloknya di sono, kita jadi sini lagi naik motor, orang di sono lari bawa golok, muter nggak kita? Muter. Kenapa? Hampir pasti ente meyakinkan ente bakal diudak-udak sama golok itu. Ente kabur. Tapi tukang cukur, kenapa ente diem aja di situ? Bayangkan kalau nggak tahu itu musuh, ente lagi dendam, sekarang jadi tukang cukur. Yang pacarnya pernah ente ambil, kata dia, ini saingan gua yang ngambil si doi sampai gua putus asa, sampai banting setir jadi tukang cukur. Ini dia kesempatan gua gorok lehernya, kan bisa aja. Tapi saking yakinnya Pak, kita diem aja sana, merem-melek. Nyaman kita kalau yakin tuh hidup. Makanya kata Ammar bin Yasir, keyakinan itu kekayaan yang tak terhingga. Orang menghadapi hidup kalau dengan yakin, dia yakin Allah ini maha segala-galanya, Allah maha baik, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah maha pengampun. Apa yang menyebabkan dia gelisah dalam hidup ini? Kalau sudah yakin dengan Allah yang maha segala-galanya, maha baik, sehingga kalaupun dia mengalami musibah dalam hidup, bencana hidup, dia tidak menganggap itu sebagai perkara yang menampilkan kebencian dan kemarahan Tuhan kepada dia, tapi dia meyakini itu sebagai teguran dan peringatan Allah agar dia kembali menjadi orang baik. Allah memberikan kesusahan, Allah memberikan penderitaan, Allah berikan sakit sama kita. Kita meyakini Allah tidak sedang menyiksa kita, tapi Allah sedang menguji kita. Kemungkinan pertama. Yang kedua, Allah sedang menegur kita. Dan mudah-mudahan bukan termasuk kelompok yang ketiga, Allah sedang menurunkan azabnya kepada kita. Bukan. Yang model 3 ini model di LA sekarang itu, yang di Los Angeles itu, yang sudah 12.000 rumah terbakar, yang sudah lebih dari 1.000 triliun kerugian di sana. Itu sudah muqaddimatul adab, bahasa orang kampung kita namanya perskot, tanda jadi. Dan keingkaran mereka kepada Allah. 24 jam sebelum kebakaran itu ada forum yang dibuat oleh mereka, yang di sana mereka mengglorifikasi keingkaran akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dibuktikan di situ. Saudara-saudara sekalian, keyakinan itu yang harus kita punya, bahwa kita ini hamba Allah, Allah sayang sama kita. Makanya Quran ayatnya, Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amil la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu akibat ulah manusia. Kerusakan itu Allah timpakan supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka sendiri, akibat perbuatan mereka sendiri. Tujuannya la'allahum yarji'un. Ini bagi ahli maksiat, bagi orang-orang mukmin yang berdosa, maka dia memandang musibah dan bencana hidup hanya sekedar teguran dari Allah untuk dia bisa kembali kepada Allah. Itu menjadi harapan besar agar dia menjadi orang baik. Begitupun ketika orang dilimpahkan kebaikan demi kebaikan,
Dia tidak hanyut dengan kebaikan-kebaikan itu sebagai orang yang paling bebas untuk melakukan apa saja. Toh mereka tidak ibadah, mereka tidak bersyukur, mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tapi nyatanya usaha mereka berhasil. Toh nyatanya mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam kacamata dunia, sehingga mereka mengatakan ini adalah hasil karya saya, ini adalah hasil perbuatan saya, ini adalah prestasi saya. Tuhan hilang dalam hidupnya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalaupun dia percaya Tuhan, dia katakan Tuhan sayang kepada saya. Padahal sudah dicegat oleh Allah dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kebanyakan ketika Allah uji dalam hidupnya, Allah berikan kepada dia kenikmatan, Allah luaskan rezekinya, kenikmatan dilimpahkan kepada dia, dia berbangga, dia katakan Tuhan sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang-orang yang berkata, ketika Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, dia menganggap Tuhan sedang melecehkan dirinya. Jadi dia mengukur baik buruknya hidup dunia ini dari kesenangan dan kemewahan. Dia mengukur baik buruk bukan dari kebenaran, tapi dia mengukur baik buruk dari sejauh mana kelimpahan hidup yang dia alami. Ini orang-orang yang magrur namanya, orang-orang yang tertipu. Makanya itu kita menyadarkan diri kita bahwa hidup dan kehidupan kita ini mutlak kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun keyakinan ini bahwa kita dihidupkan oleh Allah, lalu pada gilirannya akan dimatikan oleh Allah. Dan itu mutlak, yang namanya hidup itu milik dan kuasanya Allah. Sehingga apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, kita akui sebagai karunia dari Allah. Dan apapun yang tidak sesuai kejadiannya dengan keinginan kita, bukan kita anggap sebagai hinaan Tuhan, bukan kita anggap sebagai Tuhan murka kepada kita, tapi kita anggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Sehingga kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan yakin dalam hidup. Membangun keyakinan ini bukan perkara mudah, dan ini harus lewat pengalaman dan perasaan yang harus kita bangun. Ada yang disebut dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ngajinya nanti lewat tasawuf namanya. Tapi paling tidak dari pengalaman hidup kita bisa belajar senantiasa bahwa hidup memang penuh dengan dinamika, yang kita semua harus kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menemukan kesalahan-kesalahan pada diri kita, kesadaran kita mampu menemukan kesalahan, tugas kita memperbaiki kesalahan kita. Dan yang paling penting dari itu semua, yang terakhir itu adalah kafa bil ibadati syukla. Cukuplah bagi manusia ibadah itu sebagai kesibukan hidupnya. Dari awal kita hidup sampai mati, misi yang kita bawa dari Allah adalah ibadah. Maka tidak ada hidup ini diisi kecuali dengan ibadah. Akan menjadi kesia-siaan hidup kita bila tidak kita isi hidup ini dengan ibadah. Yang ada nanti hanya tinggal penyesalan begitu kita mati. Dan itu ayatnya sudah banyak diungkap oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Saya mengutip kalam dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan bahwa an-nasu niyamun, manusia itu kalau hidup itu seperti orang sedang tidur. Fa idza matu, tetapi nanti begitu mati intabahu, baru mereka sadar, baru mereka melek seperti orang tidur. Nanti kalau udah bangun baru sadar kalau tadi dia tidur. Padahal kesempatan hidup itulah saat kita beramal. Maka beliau sambung tuh kalimatnya, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, akhirat tempat menerima balasan. Begitu kita sadar, kita sudah di alam yang tidak bisa lagi beramal. Apa yang terjadi kemudian? Ya penyesalan, Pak.
Nih orang-orang yang sudah pada mati itu di kuburan, nggak sedikit yang nyesal. Dan bisa dipastikan semua orang yang mati itu sudah meninggal dunia, semua menyesal. Semua pengen kembali ke dunia. Dan itu Allah yang bilang di Quran, hatta idza ja'ahumul maut, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika mati datang kepada mereka, mereka bilang, ya Allah irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain balik lagi ke petukangan? La'alli an a'mala salihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan amal soleh yang dulu waktu saya hidup saya tinggalin. Waktu hidup di dunia masih muda main mulu main. Sembayang kalau diomelin doang, kalau nggak diomelin kagak sembayang. Puasa kalau lagi ada orang doang puasa, kalau nggak ada orang merokok minum seenak. Suruh ngaji banyakkan kereknya daripada datang. Masya Allah. Masjid udah dibikin segede-gedenya, musola udah dibuat senyaman-nyamannya, kagak mau masuk. Majlis taklim dari mulai ustadz biasa sampai kiai gede diundang, suruh ngaji, bandelnya minta ampun. Begitu udah mati baru ya Allah balikin lagi saya ke petukangan, ya Allah la'alli an a'mala sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalin. Udah mati baru mau balik ke petukangan. Dijawab oleh Allah lewat ayat itu, kalla, tidak sekali-kali orang mati dibalikin lagi ke dunia. Nggak bakalan udah mati mau balik lagi. Maka yang ada tinggal penyesalan demi penyesalan saja. Mau main lagi? Enggak. Dia mau ngapain? Mau balik lagi, Pak? Dia mau beramal soleh katanya. Nyesel udah nggak ada amal. Begitu. Maka kata Allah, kalla, enggak, tidak sekali-kali orang mati bisa hidup lagi balik ke dunia, enggak. Bahkan dikatakan udah dicegat sama Allah kalamnya itu, lewat kalamnya Allah itu, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah omongan begitu, omongan yang dulu waktu di dunia juga pernah diomongin. Itu kalimat udah pernah diomongin dulu. Waktu masih gagah main bola, sembayang kagak, kakinya ke batang patah, nyengser kakinya. Dirawat di rumah berbulan-bulan kagak baik-baik kakinya. Akhirnya dia ngomong, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Besok kalau kaki saya sembuh udah bisa jalan, ya Allah, saya mau bolak-balik ke masjid musola, saya mau sembahyang, saya mau ngaji aja udah kagak mau main bola lagi. Gitu ngomongnya waktu kakinya patah. Begitu baik, Pak. Dilihat di masjid kagak, di musola kagak, di majlis kagak. Ada di lapangan bola jadi wasit. Ain lagi. Dulu usahanya maju, duitnya habis buat nyawer. Duitnya banyak, usaha maju, lupa kepada Allah. Dia gunakan buat maksiat seluas-luasnya. Salah manajemen perusahaannya, bangkrut. Akhirnya balik ke musola, deketin ustaz, akrab sama kiai, minta ditopang doanya, tolong bantu saya kiai. Ya udah kamu ibadah aja yang doa yang banyak, bantuin saya kiai, mudah-mudahan nanti saya kalau usaha saya maju lagi, pokoknya duit saya udah gak kenal biduan, gak kenal nyawer. Pokoknya duit saya nanti terserah kiai, maunya apa saya beresin urusan kiai. Janjinya mau begitu. Begitu usahanya maju, nyawer aja. Ada yang begitu, ada orang. Waktu lagi sehat mancing mulu mancing. Gak boleh dapat informasi ada pemancingan baru dikejar.
Masya Allah, informasi janda aja kalah sama pemancing. Dia mah yang penting mancing, di mana bisa mancing di situ dia kejar. Udah kayak ciku-ciku sawah. Pokoknya nggak boleh dengar ada pemancingan, pasti dikejar. Habis waktunya dibuat mancing dulu, sampai berantem sama bininya karena belanjanya kurang. Dibuat mancing, akhirnya kesambat bengek. Sakit berobat nggak baik-baik, padahal bukan kesambat pak, angin di empang. Berobat sampai kurus. Akhirnya ya Allah sembuhkan penyakitku. Entah kalau udah baik, udah saya nggak mancing lagi, saya mau ngaji, ngomong doang. Udah baik di empang lagi. Ada yang begitu ada. Saya pernah ceramah bilang, Ustaz sengit amat sama orang mancing. Bukan sengit, saya juga tukang mancing. Cuman kadang-kadang wayanya, kan mancing gak ada wayanya. Masya Allah, romannya. Ibadah sampai lalai hanya untuk urusan begitu. Emangnya hidup kita buat mancing pak? Emangnya nih hidup buat main bola? Emangnya nih hidup buat bersenang-senang? Ad-dunya darul bala, la yatamatta'u fiha illal ahmakul magrur. Dunia ini tempatnya bala. Kita menghadapi berbagai macam dinamika, kesulitan hidup. Dan buat orang beriman, semua dinamika ini bagian dari dinamika iman kita, yang mesti dilewati, dihadapi dengan semangat iman kita. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, itulah iman kita mengajarkan begitu. Ketika mendapatkan kesulitan kita bersabar, itulah jalan iman yang Allah tunjukkan buat kita. Tapi hidup ini bukan untuk main-main, kita udah tahu sebenarnya. Tapi sering nggak kita hidup ini kita buat main-main? Sering nggak? Sering. Berapa jam satu hari pak kalau kita gunakan buat ibadah? Emang kita sholat melulu? Cuma 5 kali sehari. 5 kali sholatnya 5 menit. Plus minus sama wudhunya dah 5 menit, 10 menit. 10 kali 5 baru 50 menit. Dipotong jamaah dah kira-kira 1 jam lah gitu. Hidupnya 24 jam. Tidurnya berapa jam? Gegarasnya berapa jam? Kongkohnya berapa jam? Ibadahnya cuma 1 jam, itu pun bagi yang udah taat banget pak. Kan masih jauh. Apakah cuma segitu porsinya kita hidup? Tidak. Kalau Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sejatinya 24 jam itu harus bernilai ibadah bagi kita. Dan supaya hidup kita bernilai ibadah 24 jam itu tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti pola kehidupannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari setiap gerak kita bermakna ibadah. Tarikan nafas kita, langkah kita, ucapan kita, semua sampai tidur kita bisa bermakna ibadah. Itu baru namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Emang semuanya harus begitu? Ya sejatinya, tapi minimal kita tahu betul dan kita yakin betul bahwa tugas pokok, fungsi utama hidup kita adalah ibadah. Yang kalau itu tidak kita laksanakan, nanti mati kita akan penuh dengan penyesalan demi penyesalan. Pasti. Makanya di Quran ada bahasa itu, ada kalimatnya walladzina jahadu fina. Jadi kalimatnya walladzina jahadu fina artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami hantarkan, kami tunjukkan mereka menuju jalan-jalan kami. Artinya kesadaran hidup ini harus kita perjuangkan dalam arti ibadah, itu pokok. Sampai tidur kita bagaimana 6 jam,
8 jam. Kita tidur umpama dari jam 10 malam. Ini sekarang jam berapa? Jam 11. Pulang sampai di rumah jam 12. Jam 12 bangun jam 4 jam. Kan jarang-jarang begini nih. Jarang-jarang begini kan? Jarang-jarang. Tapi kita hitung minimal 6 jam rata-rata hidup kita. Bagaimana 6 jam bisa berarti ibadah? Ya sholat aja 5 menit susah ya. Sholat tuh sadarnya takbir sama salam, tengah-tengahnya ngayap kemana tahu. Betul. Iya. 6 jam tidur fokus enggak? Fokus orang nggak tahu apa-apa. Bisa berarti ibadah? Bisa kalau tidurnya dengan cara Rasulullah. Minimal niatnya tidur, ia buat ibadah sehingga tidurnya bermakna ibadah. Ya Allah, saya tidur sore-sore supaya bisa bangun ntar sebelum subuh. Niatnya begitu, bangunkan saya Allah untuk sholat subuh. Itu namanya tidurnya bisa berarti ibadah. Dia makan, ya Allah saya makan bukan sekedar ingin mengenyangkan perut, tapi saya makan untuk memenuhi kebutuhan fisik saya. Yang fisik saya ini akan saya gunakan untuk melaksanakan perintah-perintahmu. Maka makan berarti ibadah. Sampai kawin, namanya kawin, urusan seks bisa berarti ibadah. Ya Allah saya nikahi seorang perempuan, saya gauli dia ya Allah, melampiaskan syahwat saya dengan cara yang kau benarkan ya Allah. Tujuannya agar terlahir dari saya, akan melahirkan dari istri saya keturunan yang akan menjadi hamba penyembahmu. Maka kita kawin sudah nilainya ibadah. Udah enak ibadah lagi, coba bayangin. Kan nggak sekawin-kawinnya berarti. Itu kesejatian yang mesti kita bangun sebenarnya, sehingga hidup ini benar-benar bermakna ibadah. Dan itu nggak bisa main-main kecuali dengan kesungguhan. Nggak bisa nunggu kepengen. Saya mau ngaji, ntar lah kalau udah kepengen. Nunggu mati, ngaji kepengen. Sholat yuk, gak kaya. Lu sembahyang begitu aja. Bejono kagak sembahyang pada kaya. Ada yang begitu orang ngomong ada? Hidup ini bukan nyari kaya, Pak. Bapak mau ngotot-ngotot hidup nyari kaya, emang dasar urat susah, kemana juga susah. Emang dasarnya urat kaya, ya mau kemana juga kaya. Itu aja kaya, emang uratnya kaya. Enggak, kita harus sungguh-sungguh untuk merubah nasib. Kita harus jungkir balik sungsang sumber merubah nasib supaya kita jadi orang kaya. Pak, ente mau ngotot kemana juga, emang dasar bukan bagian, maka dapat. Emang orang kaya gara-gara dia sungguh-sungguh. Oh si Anu rajin banget jadi kaya. Pak, kalau orang kaya itu gara-gara rajin, mestinya setiap orang rajin pasti kaya. Ternyata orang susah itu apa kurang rajin? Tetangga saya rajin banget. Tapi pada saat susah kan susah aja, Pak. Kalau orang rajin bakal jadi kaya. Maka yang paling kaya orang Madura. Warungnya 25 jam sehari. Bukan 24 jam lagi, 25 jam. Allah, nggak tutup-tutup. Betul? Ternyata yang lebih kaya siapa lah? Siapa? Elon Musk. Lebih kaya. Oh dia mikirin dunia, gak mikirin akhirat. Pak, kaya itu bukan terkait dengan urusan mikirin dunia atau akhirat. Kewajiban kita manusia beriman itu ibadah, itu kita pokokkan. Tapi pastikan orang yang menjalani perintah Allah tidak akan, Pak, yang namanya melarat itu gak akan pernah. Yakinkan? Gak akan pernah. Orang ahli ibadah, orang soleh hidupnya melarat, sampai budek sariawan gak nemu, Pak. Kalau susah mah biasa. Kiai, ustadz, ahli ibadah, orang soleh hidupnya nggak ada yang melarat. Melarat sama susah beda. Kalau melarat itu hanya masalah yang satu belum selesai, muncul masalah baru. Mana kerja lagi PHK, motor 2 bulan kreditan belum bayar, mana kontrakan 3 bulan belum bayar, bini lagi bunting, mana mertua di kampung lagi sakit, mana anak pertama besok ujian belum bisa bayar,
Mana abangnya ditangkap polisi, jambret, maklum. Langsat tuh namanya. Kalau susah mah semua orang ngalamin susah. Emang orang yang namanya susah kudu orang kaya orang miskin. Orang kaya orang miskin sama Pak, susahnya cuman bentuknya doang beda. Cuman kita aja kan anak yang miskin ngaku susah mulu. Orang kaya nggak pernah ngomong, sekalinya ngomong beratannya orang kaya susahnya daripada orang susah. Orang susah mah beratnya besok nggak tahu pengen makan apa tuh beratnya orang susah. Sehingga begitu ada yang ngasih makanan yang malam bawa pulang berkat girang banget. Tapi orang kaya mah neteng berkat nggak girang-girang amat. Dia masalahnya apa? Pusing besok makan di mana? Udah bosan semua rumah makan udah disabah semua. Akhirnya ketemu ada informasi di sono. Jauh banget Pak, mau ke Garut saja jauhnya minta ampun diseksa sama jalanan. Orang susah mah nggak usah jauh-jauh, tetangga nganterin berkat aja udah alhamdulillah, panjang mata alhamdulillahnya. Beda-beda Pak susahnya orang. Di dunia semua ngalamin, bukan cuma orang miskin yang susah. Dunia ini darul bala, tempatnya susah. Maka baru akan terhilang rasa susah itu kalau di dalamnya ada nilai ibadah kita. Apa? Penghambaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, dijamin oleh Allah. Ada satu ayat yang saya sampaikan tuh, itu di akun TikTok saya itu, tuh, Jabar ya. Belum tahu? Belum tahu? Nah, di Ruhama Channel saya bilang begitu. Di Quran tuh ada ayat yang bunyinya begini. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas sholat itu. Disambung ayatnya oleh Allah, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kamu urusan rizki. Nahnu narzuquka, kami yang akan berikan rizki kepadamu. Satu ayat Pak itu. Artinya apa urusannya sholat sama rizki? Memang nggak nyambung sholat sama rizki, tapi itu jaminan dari Allah. Ketika orang menjalin relasinya yang akrab dengan Allah lewat perintah sholat itu, Allah jaminkan rizki bagi dia. Percaya nggak? Percaya nggak? Yakin nggak? Ini masalahnya. Yakin yang belum. Sebab ada yang bilang begini sama saya, Ustaz kalau begitu berarti yang rajin sholat mestinya kaya, yang kagak sholat miskin. Ini nyatanya terbalik Ustaz. Tetangga saya sembahyang kagak, puasa kagak, usahanya maju. Saya ngaji mulu, sembahyang mulu, jamaah lagi saya. Tapi tanah saya udah habis saya jualin. Gimana tuh? Nah itu karena kita salah pandang. Ketika kita menyebut rezeki, otak kita langsung hitungnya duit, itu salahnya. Padahal namanya rezeki itu bukan cuma melulu duit. Rezeki itu apa saja yang berupa kebaikan yang bisa bermanfaat bagi itu namanya rezeki. Termasuk sehat walafiat rezeki bukan? Rezeki. Anak soleh rezeki bukan? Istri soleha rezeki bukan? Rezeki. Tetangga yang baik rezeki bukan? Saudara yang akrab rezeki bukan? Rezeki. Emang dikira murah itu barang? Mahal. Orang boleh punya uang banyak tapi istrinya ngelunjak. Orang punya uang banyak tapi anaknya durhaka. Apa untungnya coba? Apa bahagianya? Belum lagi dia duitnya banyak tapi badannya sakit mulu, uang miliaran, makan apa aja kagak boleh karena penyakitnya komplikasi, ada darah tinggi, ada kencing manis, mau makan apa dia? Nasi aja ditakar sebokor nggak boleh nambah. Orang-orang makan daging, dia nggak boleh makan daging, takut gulanya naik, darahnya naik. Akhirnya makannya nasi sebokor sama timun dikeloyorin. Uang miliaran. Apa enaknya? Kan masih mendingan orang susah juga makan apa aja nggak ada yang larang. Orang susah nggak ada pantangan makan durian oke, makan sate oke. Tahu-tahu mati ya itu. Ya mati mah umurnya Pak, betul. Di rizki itu tidak melulu rizki, tidak melulu uang. Allah jamin bagi kita sehat walafiat. Itu yang Allah katakan di Quran dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, siapa saja yang taat kepada Allah, siapa saja yang beribadah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, walhal dia orang beriman,
maka Allah jaminkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Kata Ibnu Abbas, orang yang iman, beramal soleh, hidupnya diisi dengan ibadah, Allah akan karuniakan kepada dia hayatan thayyibah. Bentuknya apa? Itminanul qalbi, ketenangan hati, rahatul bal, jembar dia punya pikiran. Rizqul halal wa thayyib, rizki yang datang kepada dia, rizki yang halal yang baik-baik saja Allah hantarkan kepada dia, nggak ditawarkan yang buruk-buruk, yang halal yang baik Allah jaminkan. As-sihhah wal afiyah, kalaupun uangnya gak banyak, tapi Allah karuniakan kepada sehat wal afiyah, itu kan nikmat hidup. Betul? Dan yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti kalau mereka mati, kami sudah sediakan balasan kenikmatan yang tidak terputus, yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Sedikit saja pengorbanan kita untuk Allah, kita korbankan waktu kita untuk Allah, kita korbankan fikir kita untuk Allah, kita korbankan harta kita untuk Allah, kita korbankan hidup kita untuk Allah. Allah jaminkan dunia kita akan diurus oleh Allah, akhirat kita disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Haji Aziz diinfakkan hartanya untuk berangkat melaksanakan umur bersama keluarga. Itu infak di jalan Allah, Allah pasti akan ganti rezekinya. Dan yang belum ini, mudah-mudahan yang ada di sini, mudah-mudahan ada waktunya, insya Allah ada kesempatan Allah panggil untuk bisa berziarah, untuk datang melaksanakan ibadah haji atau umroh, untuk berziarah kepada Rasulullah. Mau? Mau? Berangkat. Apanya nggak ada? Minta. Sama siapa? Sama Allah. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Kagak bisa ngomong aja, ya Allah, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain karatin ba'da marrat. Ya Allah, berikan saya rizki, kesempatan untuk ke tanah haram, 2 tanah haram Mekah Madinah. Berulang-ulang tuh ngomongnya begitu, berulang-ulang, jangan sekali kalau bisa, berulang-ulang. Amin. Dan yang penting yakin, gak usah kecil hati. Ini masalah yakin, saya mau praktekkan sekarang. Jangan kecil, jangan pakai ada istilah ilokan. Ilokan orang kayak gua bisa pergi makan aja jarang-jarang begitu. Jangan pakai ilokan. Allah Maha Kuasa. Jangan percaya sama makhluk, yakin sama Khalik. Jangan percaya sama uang, percaya sama yang punya alam, yaitu Allah. Orang bisa berangkat haji dengan keyakinan. Ada orang kaya gak bisa haji, orang susah udah berangkat duluan. Ada yang begitu? Ya. Yang penting ente punya 3. Yang pertama, badannya sehat. Yang kedua, imannya rada bagus. Yang ketiga, badannya rada banyak. Ini kalau 3 ini ente punya, insya Allah rada gampang. Kurang salah satu, rada susah. Duit banyak, badan sehat, iman kagak ada, boro-boro mau ke Masjidil Haram, masjid di samping rumah aja gak pernah nyaba. Betul? Imannya bagus, duitnya banyak, sakit-sakitan, bagaimana mau berangkat? Imannya bagus, badannya sehat, duitnya kagak ada. Ini banyak nih. Nah, lempengan ini juga jangan kecil hati, karena untuk yang satu ini ada 3 jalannya. Pertama ala sabilin nasab, yang kedua ala sabilil kasab, yang ketiga ala sabilin nasib. Ini ilmu balik, nggak ada di kitab. Jadi orang bisa ke sana jalannya lewat 3 jalan. 1 ala sabilin nasab, dari dasar keturunan. Emang keturunan orang kaya, dia mah nggak habis kuliah nggak punya duit, kawin juga nempatin kontrakan babanya. Engkongnya kaya, engkongnya mati, kan banda jatuh ke babanya, babanya mati, kan jatuh ke dia, gitu. Nah, itu namanya berangkat ala sabilin nasab. Ini umumnya orang Betawi begitu tuh, termasuk saya itu. Ala sabilin nasab. Yang kedua ala sabilil kasab, lewat usaha. Boleh usaha sungguh-sungguh, dikumpulin, ditabung, bisa berangkat. Itu namanya ala sabilil kasab.
Yang ketiga ala sabilin nasib, emang uratnya rada lempeng. Dia mah kerja doang, gaji gua pas-pasan, tapi perusahaannya maju, ngasih reward buat karyawannya untuk bisa berangkat haji atau umroh. Dia yang kepilih. Itu namanya ala sabilin nasib. Emang nasibnya rada bagus. Dan bicara nasib, semua kita punya kesempatan yang sama, insya Allah. Insya Allah. Mau lewat mana kek? Boleh jadi ente susah buat makan pas-pasan, tapi perawan ente laku sama pengusaha. Punya mantu orang kaya, bisa nggak? Bisa. Makanya nggak usah kecil hati. Mau tetangga saya cuman petani kangkung doang, tiap hari nanamnya kangkung. Orang Amerika nanam kangkung pakai 3 hektar. Orang kampung kita mah macul 300 meter itu udah pada kapalan pundaknya. Macul, mikul tahang, nyiram, nyabutin, terus nggak mampus. Tapi dia nggak pernah bergantung kepada kangkung, nggak pernah bergantung sama makhluk. Dia kerja mah dia kerja aja nanam kangkung. Tawakalnya tinggi sama Allah. Dia yakin yang nemuin kangkung juga Allah. Dia nggak ngandelin rezekinya lewat kangkung, hanya kepada Allah. Kangkung cuma sebab doang. Alhamdulillah dia bisa pergi haji tempo hari. Cuma jual kangkung doang sama kebun-kebunnya berangkat. Kenapa emang? Kebunnya. Bapak boleh bilang, iya tak, cuma kebunnya dijual. Bapak jangan bilang orang punya kebun bisa pergi haji. Banyak orang punya warisan kebun beratus meter, ribuan meter, nggak bisa pergi haji, nggak bisa umroh. Kenapa? Habis buat nyawer doang. Ada. Pokoknya penting mah yakin lewat mana kek, kalau Allah sudah berkehendak jadi sampai insya Allah. Kalau niatnya sudah kencang untuk menjalankan semua yang kau perintah, ya Allah akan aku laksanakan. Kumohon kepadamu, berikan aku kesempatan untuk melaksanakan semua yang kau perintah. Maka mudah-mudahan Allah akan luruskan kemauan kita. Allah mudahkan urusan kita. Yang paling penting pertama kita perbaiki dulu kelakuan kita. Keyakinan kita pertebal, kelakuan kita perbaiki. Dan jangan lupa orang-orang tua kita senantiasa kita doakan yang sudah meninggal dunia, agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf.